menjulang tinggi seakan menjadi menara dari sebuah desa. 700 tahun berlalu, melewati berbagai zaman, hanya bermaterial batu bata, namun masih kokoh terpampang sebagai tanda adanya aktivitas keluar masuk pada zaman itu. Inilah yang disebut bangunan gapura, dengan gaya arsitektur padu raksa yang diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan menjadi salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Dari kutipan keterangan BPJB Jawa Timur, gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk kepada sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara, yaitu Raja kedua Majapahit. Keterangan wafatnya Jayanegara disebutkan dalam naskah kuno Nagarakretagama yang berbunyi, kembali ke dunia Wisnu pada tahun 1250 Saka atau sekitar tahun 1328 Masehi. Dalam pendapat lain diterangkan, sebelum wafatnya Jayanegara, gapura megah ini justru dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Dugaan ini didukung adanya relief Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan penglepasan pada saat itu. Bahkan sudah ada di sebagian tempat yang lain yang menjadi suatu kebudayaan, di mana jika melayat kepada orang yang meninggal diharuskan melewati pintu belakang. Gapura megah ini dinamakan Bajang Ratu. Nama berbahasa Jawa ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti raja atau bangsawan yang kecil atau kerdil atau cacat. Dari arti nama tersebutlah sehingga gapura ini dikaitkan oleh penduduk setempat dengan Raja Jayanegara, yaitu Raja kedua Majapahit. Dalam serat Pararaton dan legenda masyarakat disebutkan bahwa ketika dinobatkan menjadi raja, usia Jayanegara masih sangat muda. Usia muda ini yang dimaksud bujang atau bajang, sehingga diduga gapura ini kemudian diberi sebutan Ratu Bajang atau Bajang Ratu yang berarti raja cilik. Dalam cerita lain, pada legenda masyarakat setempat, dipercaya bahwa di waktu masa kecilnya Raja Jayanegara pernah terjatuh di gapura ini yang mengakibatkan cacat pada tubuhnya. Kemudian dari cerita inilah gapura ini diberi nama Bajang Ratu atau Raja Cacat. Adanya cerita lokal bahwa Raja Jayanegara pernah terjatuh di gapura ini atau mengalami musibah di tempat ini, sehingga menurut kepercayaan lokal, kadang masih ada dari sebagian orang yang mengatakan bahwa gapura Bajang Ratu adalah suatu pamali bagi seorang pejabat pemerintahan untuk melintas atau memasuki pintu gerbang Candi Bajang Ratu ini. Mitosnya, jika itu dilakukan, maka dipercaya bisa mendapatkan nasib buruk terhadapnya. Para sejarawan juga mengaitkan gapura ini dengan Cringgapura atau Sri Ranggapura atau Kapopongan di Antawulan, yaitu yang saat ini menjadi Trowulan. Yang dimaksud adalah sebuah tempat suci yang disebutkan dalam Kakawin Nagarakretagama yang berbunyi,
Sirota tina rumeng kapopongan biseka ring Cringgapura Prastista ring Antawulan. Bunyi kalimat inilah yang dimaksud sebagai pendarmaan atau tempat suci. Di situ juga disebutkan bahwa setelah meninggal pada tahun 1250 Saka atau 1328 Masehi, tempat tersebut dipersembahkan untuk arwah Raja Jayanegara yang wafat. Jadi secara garis besar, keterangan tersebut mengartikan bahwa Jayanegara didarmakan di Kapopongan serta dikukuhkan di Antawulan atau Trowulan. Namun sampai saat ini, reruntuhan bekas candi tempat Jayanegara didarmakan masih belum ditemukan. Yang ada saat ini hanya tersisa tinggal gapura paduraksa ini dan fondasi dari bekas suatu pagar. Dari ciri struktur bangunan, jika dilihat dari bentuknya, gapura atau candi ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe paduraksa, yang berarti gapura yang beratap. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, secara keseluruhan candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali di bagian lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Candi Gapura Pajangratu berukuran tinggi 16,5 meter dengan lebar 10,5 meter dan panjangnya kurang lebih 11,5 meter. Sebagai fungsi utama dari gapura, yaitu pintu keluar masuk, yang mana lorong pintu ini berukuran kurang lebih 1,4 meter. Terlihat pada sudut-sudut kaki candi terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan yang dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Jelas sekali adanya relief pada atas ambang pintu, yaitu relief hiasan kala, relief hiasan sulur-suluran, dan pada bagian atapnya terdapat relief hiasan yang sangat rumit, yaitu berupa kepala kala yang diapit oleh relief singa. Selain pada sayap kanan yang ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang, di sini juga ada relief matahari, naga berkaki, kepala Garuda, dan relief bermata satu, di mana relief-relief tersebut dalam kepercayaan budaya Majapahit adalah sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa tersebut. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.